few moments later. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengorganisasian pusat studi dakwah. Pengorganisasian merupakan proses pengelompokan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan dan penegasan kepada setiap kelompok dari seorang manajer, di mana pengorganisasian berfungsi sebagai proses untuk menetapkan struktur pembagian tugas dan wewenang dalam mengefektifkan pelaksanaan kegiatan agar lebih terstruktur dan terarah dalam mencapai tujuan suatu organisasi. Ada beberapa ahli yang berpendapat tentang pengorganisasian. Yang pertama ada Alex Gummer. Alex Gummer berpendapat pengorganisasian ialah pengelompokan atau pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan menurut M. Manulang, pengorganisasian ialah proses penetapan, pembagian pekerjaan yang akan dilakukan, kemudian pembatasan tugas-tugas dan tanggung jawab serta wewenang, sehingga memungkinkan orang-orang untuk bekerja bersama-sama seefektif mungkin untuk pencapaian tujuan. Kemudian bagaimana pengorganisasian dalam pandangan Islam? Dalam pandangan Islam, pengorganisasian tidak hanya sebagai wadah saja, tetapi di mana menurut pandangan Islam, pengorganisasian juga menekankan bahwa pekerjaan dapat dilakukan secara rapi, teratur, dan sistematis. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, surah As-Saff ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur seakan-akan seperti bangunan yang tersusun kokoh. Dari ayat dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Allah sangat menyukai jika seseorang melakukan perbuatan terutama dilakukan dengan itqon, kesungguhan atau keseriusan. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian pengertian pusat studi dakwah. Pada video sebelumnya saya pernah membahas tentang pengertian pusat studi dakwah. Apa teman-teman masih ingat? Baik, saya akan mengulang. Pusat studi dakwah ialah lembaga yang berfokus pada ilmu pengetahuan dan praktik dakwah Islam, di mana pusat studi dakwah ini juga berperan penting untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk meningkatkan efektivitas dakwah di masyarakat. Selanjutnya, apakah langkah-langkah dalam menyusun pengorganisasian pusat studi dakwah? Yang pertama yakni penentuan tujuan, yakni menetapkan tujuan yang jelas untuk kegiatan dakwah yang akan dilaksanakan. Yang kedua, perumusan sasaran, yakni mengidentifikasi sasaran spesifik yang ingin dicapai dalam konteks dakwah. Yang ketiga, ada pembagian tugas, yakni mengalokasikan tugas kepada anggota sesuai dengan keahlian dan tanggung jawab masing-masing, sehingga kegiatan dakwah dapat terlaksana dengan efektif. Yang keempat, ada pendelegasian wewenang, yakni memberikan wewenang kepada individu tertentu untuk mengelola aspek tertentu dalam kegiatan dakwah. Yang kelima atau yang terakhir ada penjadwalan kegiatan, yakni membuat jadwal kegiatan secara terperinci untuk setiap kegiatan dakwah agar terstruktur dengan baik. Berikut beberapa contoh dari organisasi pusat studi dakwah yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Pusat Studi Dakwah Komunitas yang didirikan oleh Universitas Muhammadiyah Purwokerto, yang dimana fokusnya pada pengembangan dakwah di masyarakat yang belum terjangkau oleh masjid dan tempat ibadah. Yang kedua ada NU Center, yakni Pusat Studi dan Kajian Nahdlatul Ulama di Jawa Timur yang berperan dalam pendidikan dan sosial budaya. Yang terakhir, organisasi pusat studi dakwah yang ada di Indonesia terdapat juga dalam
universitas-universitas Islam di Indonesia. Kemudian terdapat juga dalam beberapa komunitas-komunitas di Indonesia yang bergerak dalam bidang dakwah. Ada beberapa manfaat dari pengorganisasian pusat studi dakwah. Yang pertama ada inovasi dan kreativitas, yakni mendorong pengembangan metode dakwah yang sesuai dengan konteks lokal, sehingga pesan Islam dapat diterima dengan mudah oleh masyarakat. Yang kedua ada pendidikan dan literasi, yakni untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Islam melalui kajian dan pelatihan, serta meningkatkan literasi media untuk penggunaan platform digital dalam dakwah. Yang ketiga ada kolaborasi, yakni membangun kerjasama dengan berbagai lembaga, baik pemerintah maupun organisasi masyarakat, untuk memperluas jangkauan dakwah dan meningkatkan efektivitasnya. Yang keempat ada peningkatan kesejahteraan, yakni mengubah pola pikir masyarakat yang dapat berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup mereka melalui kegiatan dakwah. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.